Oke, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi bersama saya Solin Eskom dalam pelajaran ASC untuk kelas 3G. Hari ini saya akan menjelaskan fitur-fitur kontrol panel yang ada di cPanel ya. Tentunya fitur ini akan aktif apabila kita memberi secara premium. Oke, seperti yang kalian lihat seperti ini. Ini adalah full fitur ya, fitur-fitur yang ada di kontrol panel apabila kita membeli secara premium ya, berbayar. Tentunya harga bisa kamu pilih sendiri. Oke, yang pertama ada fitur namanya spam assassin ya. Di sini sangat penting sekali kamu sebagai pengembang website. Ini namanya spam assassin. Ini gunanya untuk melindungi inbox dari spam ya, dengan menyaring email secara otomatis. Ini namanya spam assassin. Yang kedua ada namanya subdomain ya, subdomain. Nah, ini bisa kamu tambah domain-domain ya. Ya, ini subdomain. Ini gunanya untuk membuat subdomain seperti membuat sub-direktori di server web kita. Yang berikutnya ada namanya add-on domain ini. Ini add-on domain untuk menambah beberapa domain dalam satu hosting. Dua domain yang ditambah akan menciptakan satu direktori sehingga seperti memiliki space sendiri. Ini dia. Lalu ada redirect ya, gunanya untuk mengarahkan sebuah halaman tertentu di halaman lainnya. Redirect ya, mengarahkan. Selanjutnya ada DNS Zone Editor. Nah, ini mungkin kalau kamu belajar Debian atau apa, ada zone editor yang seperti ini, ngeditnya bisa diedit. Lalu ada namanya SSL atau TSL Manager. Ini gunanya untuk mendapatkan service kalau kita membuat website. Nanti ada yang HTTPS ya. Ini dia. Dengan menggunakan fitur ini bisa menghasilkan key yang diperlukan untuk mengaktifkan protokol HTTPS. Jadi menggunakan ini. Ini tentunya harus berbayar ya, baru ada fasilitas ini. Lalu ada IP Manager, IP Blocker ini. Kalau ada IP yang iseng mau nge-attack website kita, bisa kita blok di sini. Ya. IP Blocker atau IP DNS Manager. Selanjutnya ada namanya antivirus mungkin ya. Tergantung hosting yang kau pakai antivirusnya. Selanjutnya ada hotlinking protection. Nah, ini gunanya untuk menghindari pencurian bandwidth karena banyak copy paste ya dari web artikel kita punya. Ini dia, hotlink protection. Lalu password protection. Nah, di sini juga ada password protection ya. Mungkin ada di bawah sini ya, password ya, password and security ada di sini. Ini gunanya untuk bisa memberikan perlindungan berupa password tambahan pada sebuah folder. Nah, itu dia. Lalu ada namanya ini latch protection. Ini gunanya untuk memberi perlindungan password tambahan pada direktori, tetapi dia akan memblokir IP jika salah kesekian kalinya ya. Ini gunanya kalau kita memasukkan atau hacker atau mau masukkan menghack punya website kita, beberapa kali passwordnya salah, berarti dia sudah otomatis diblok ya, dicurigai. Lalu ada file manager. File manager itu di sini kayaknya. Ya, nih file manager ini sama dengan kita mengupload file atau mengedit file di sini. File manager. Lalu ada disk space usage. Ini disk space gunanya untuk menyediakan cara tercepat untuk melihat disk space yang dipakai di setiap folder. Jadi disk space ini ada berapa kilobyte kita pakai, bisa dilihat sini. Selanjutnya ada namanya bandwidth. Bandwidth itu di sini kayaknya ada di bagian bawah. Nih, bandwidth. Kita bisa mengatur bandwidth. Bandwidth ini hubungannya ketika kita punya website. Kalau website kita bisa diakses, misalkan satu hari itu 1000 orang, tidak ada macet, tidak ada tidak down, artinya bandwidth kita lancar. Tentunya ini sesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya kamu membuat toko online yang bisa diakses seluruh dunia, mungkin bandwidthnya harus kencang. Kalau enggak nanti tersendat-sendat. Apalagi yang website yang banyak gambar-gambarnya atau video ya, bandwidthnya harus tinggi. Lalu ada fitur backup ya, backup ini penting sekali. Backup kalau suatu saat ada
apa hacker atau apa, kamu punya backup untuk mengembalikan website kamu. Lalu ada namanya change password, ya jelas di mana-mana pasti ada change password ya. Bisa dicari nanti di sini. Untuk change password tentu yang berhubungan dengan security atau password tadi ya, di sini mungkin. Selanjutnya ada FTP akun, FTP session. FTP ini gunanya untuk upload file ya, FTP, file transfer protocol. Ini FTP. Selanjutnya ada MySQL. Ini yang berhubungan dengan database, MySQL, PHP ya. Tentunya kalau kamu membuat website pasti ada database ya, PHP MyAdmin segala macam. Di sini dia ada remote ya, remote dan seterusnya. Ini gunanya untuk membuat database user dan mengatur hak akses dari setiap user ya. PHP admin untuk mengedit tabel database ya, PHP admin. Ini ada remote SQL, bisa di remote ya, menggunakan remote. Misalnya ada namanya apa ya, untuk remote database ada namanya, nanti bisa kamu cari. Ada namanya webmail. Webmail ini gunanya kalau kita punya hosting yang sudah berbayar, domain kita punya, kita bisa buat domain untuk email sendiri. Misalnya kamu punya warnet, punya website sendiri, bisa dengan nama kamu, contoh tkj.net. Jadi emailnya bisa namanya budi@tkj.net. Nah, jadi email itu merupakan menggunakan domain kamu sendiri. Nah, seperti ini. Ini ya, webmail. Lalu jadi kita nggak menggunakan Gmail lagi, langsung ke domain kita. Ada email tracing ya, email tracing. Ada email autoresponder ya. Biasa kalau kamu mendaftar sesuatu di situs-situs itu tiba-tiba dapat email tanpa diketik ya, itu autoresponder misalnya, langsung dijawab. Email forwarder, ini gunanya untuk mengirim salinan email yang diterima sebuah alamat ke alamat lainnya sehingga tidak perlu memeriksa kedua akun ya. Ini untuk email forward, peneruskan lah istilahnya ya. Lalu ada namanya cron job ya, cron job mungkin di bawah sini. Ini cron job, ini gunanya untuk script yang dibuat dijalankan secara otomatis pada server kita, biasanya untuk memanfaatkan fasilitas cron job untuk keperluan update otomatis ataupun backup ya. Cron job ini dia. Itu beberapa fitur-fitur yang bisa kita peroleh, kita pakai. Tentunya ini masih banyak ya fitur-fitur ini yang bisa kita gunakan. Tentunya perlu belajar terus. Dan saya ingatkan lagi, untuk mendapatkan ini memang tidak gratis. Untuk mendapatkan fasilitas ini harus berbayar. Dan tentunya kalau kita harus membeli mungkin membutuhkan biaya. Nah, ini sebenarnya bisa kita install, tapi menggunakan sistem operasi CentOS namanya. Nanti kalau ada kesempatan saya akan ajar kalian bagaimana menginstal cPanel ini menggunakan CentOS. Dia tidak harus online lagi, jadi fitur-fitur ini ada di komputer server kita sendiri ya. Jadi bisa kita install. Kita cari waktu, nanti saya akan buat sebuah kontrol panel seperti ini. Ini tentunya yang sudah online, tapi yang kita buat di CentOS nantinya tentu dia berada di server lokal ya. Oke, itu kira-kira untuk materi hari ini. Semoga kalian mengerti apa yang saya sampaikan ini. Dan ini kalau merasa kurang, kalian bisa membrowsingnya atau mencari di Google atau apa, yang penting kamu belajar. Saya rasa sekian, terima kasih, selamat pagi.